Pernah merasa dikelilingi orang banyak, tapi hati tetap kosong? Loncat dari satu hubungan ke hubungan lain, dari satu komunitas ke komunitas lain, dari satu pesta ke pesta lain, hanya untuk menghindari kesunyian diri sendiri? Sadar atau tidak, takut sendiri itu mahal harganya. Bayangkan, keterasingan yang memaksa, kecemasan yang terus-menerus menggerogoti, hubungan yang merusak, bahkan depresi yang dalam. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tak pernah merenungi dirinya sendiri, dan akhirnya, kisah mereka seringkali berakhir tragis. Tapi, ikuti saya sampai akhir video ini, dan saya akan tunjukkan bagaimana stoicisme mengubah kesendirian menjadi kekuatan dahsyat. Belajar menikmati waktu sendiri. Itu kunci kekuatan batin yang tak tergoyahkan, kemandirian emosional, pikiran jernih, dan kedamaian sejati. Nama saya Adriano, dan saya telah menekuni filosofi Stoa selama lebih dari 1 dekade. Justru di saat-saat paling sunyi dalam hidup saya justru mengalami pertumbuhan paling pesat. Stoicisme mengajarkan saya bahwa kesendirian bukanlah hukuman, melainkan kesempatan emas untuk memperkuat diri, menyelaraskan diri dengan akal sehat, dan meraih kebebasan sejati. Rasanya seperti ada lubang hitam di dalam diri, meski tengah berada di tengah keramaian. Kebanyakan orang takut akan keheningan. Tak sanggup 5 menit saja tanpa gawai. Ini bukan sekadar kecanduan layar, tapi juga ketakutan untuk berhadapan dengan pikiran sendiri. Seperti kata Seneca, pergaulan memang menyehatkan, tetapi pergaulan dengan diri sendiri itu wajib. Di era digital ini, maksudnya adalah, selama Anda belum damai dengan diri sendiri, pergaulan hanya akan menjadi obat sementara. Pernah lihat orang yang selalu berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain? Atau yang selalu butuh berada di tengah keramaian, karena saat sendiri, mereka merasa tersiksa? Itu bukan kebetulan. Otak kita diprogram untuk menghindari ketidaknyamanan keheningan batin, dan itu merampas kekuatan Anda. Menikmati waktu sendiri bukan berarti mengasingkan diri, melainkan memperkuat diri. Saat Anda belajar menyendiri, Anda belajar mendengarkan diri sendiri. Mulai mengenali pola pikir, memahami reaksi Anda, dan disitulah transformasi sejati dimulai. Tanpa introspeksi, Anda hanya akan bereaksi secara otomatis, seperti robot. Dampaknya nyata. Penelitian Harvard menunjukkan bahwa ketidakmampuan menghadapi keheningan batin terkait erat dengan kecemasan, ketergantungan emosional, dan impulsivitas. Orang yang emosionalnya labil biasanya adalah mereka yang tak pernah merasa nyaman dalam kesendirian. Yang paling parah, hubungan beracun yang Anda terima karena takut sendiri, keputusan gegabah karena tak tahan dengan keheningan, dan distraksi yang mengalihkan Anda dari tujuan hidup. Banyak tokoh publik terjerat hal ini. Amy Winehouse, misalnya, punya suara emas, tetapi di balik sorotan lampu, ia tak pernah damai dengan dirinya sendiri. Kesendirian yang tak terselesaikan, pelarian dalam bentuk narkoba, hubungan yang destruktif, semua itu menggerogoti esensi dirinya. Ia bukannya sendirian, ia tersesat dalam dirinya sendiri. Sebaliknya, lihatlah Marco Aurelio, Kaisar Romawi, pemimpin sebuah kerajaan, namun sangat terhubung dengan keheningannya. Ia menulis untuk dirinya sendiri, berintrospeksi, dan berkata, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Tak heran ia dikagumi bukan hanya sebagai kaisar, tetapi juga sebagai manusia. Ia tahu siapa dirinya. Dan orang yang mengenal dirinya, tak akan tunduk pada pengaruh apapun. Di zaman sekarang, belajar menyendiri adalah keunggulan luar biasa. Dalam keheningan itu, Anda menemukan kejernihan untuk mengambil keputusan sulit, menemukan prioritas sejati, dan mengembangkan kepercayaan diri, yang tak bergantung pada validasi orang lain. Ini bukan soal menjadi pertapa, tetapi memperkuat fondasi diri agar saat bersama orang lain, Anda tak kehilangan jati diri. Mulailah dengan langkah kecil. Alih-alih langsung memegang gawai saat bangun tidur, luangkan waktu untuk berdiam diri. Amati pikiran Anda. Jangan selalu menerima ajakan hanya untuk menghindari kesunyian, luangkan waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Baca, tulis, renungkan. Karena dalam pertemuan dengan diri sendiri, Anda mulai memahami apa yang memperkuat dan melemahkan Anda. Orang yang terbiasa menyendiri akan lebih stabil secara emosional, lebih kreatif, dan tak mudah dimanipulasi. Mereka tak mudah terjebak karena kekurangan kasih sayang, tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kenapa? Karena mereka telah menemukan apa yang dicari banyak orang di luar sana. Pertanyaannya, bisakah Anda berdiam diri tanpa melarikan diri? Atau selalu mencari pengalih perhatian untuk menghindari apa yang ada di dalam diri Anda?
Jawaban Anda sekarang bisa menjadi titik balik hidup Anda. Banyak orang berusaha mengisi kekosongan batin dengan distraksi eksternal. Tapi mereka tak menyadari, semakin jauh dari diri sendiri, mereka semakin bergantung pada opini orang lain. Disinilah bahayanya. Mereka yang tak bisa menyendiri akan terus membentuk diri untuk menyenangkan orang lain. Bos, pasangan, teman, bahkan orang tak dikenal di media sosial. Pernah lihat orang yang selalu meminta pendapat untuk hal sepele? Tak bisa memutuskan tanpa berkonsultasi dengan banyak orang? Itu bukan kehati-hatian, tapi kurangnya kemandirian emosional. Epictetus berkata, jika kau ingin merdeka, belajarlah untuk acuh tak acuh terhadap apa yang tidak bergantung padamu. Opini orang lain, penerimaan sosial, dan validasi eksternal termasuk di dalamnya. Tak bisa menyendiri? Anda menjadi tawanan tak terlihat. Hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, menjaga citra, dan mengikuti standar yang ditentukan. Jalan tercepat menuju frustrasi. Berapa banyak orang yang Anda kenal memilih profesi hanya karena lebih diterima atau lebih aman? Berapa banyak yang bertahan dalam hubungan karena takut dinilai, takut sendiri, atau takut dikritik? Penelitian di Universitas Columbia menunjukkan bahwa hampir 60% kaum muda mengambil keputusan penting dalam hidup berdasarkan rasa takut ditolak, bukan berdasarkan pengetahuan diri. Artinya, lebih dari setengah orang hidup untuk orang lain. Ketergantungan pada validasi eksternal adalah kecanduan yang diterima secara sosial, tetapi merusak secara emosional. Anda melihatnya di media sosial setiap hari, orang tersenyum di foto yang menyembunyikan jiwa yang lelah, pasangan yang memamerkan kemesraan sementara di kehidupan nyata mereka tak saling memandang, profesional yang menunjukkan kesuksesan sementara mereka bergumul dengan krisis identitas. Semua itu karena kurangnya keberanian untuk melihat ke dalam diri. Untuk berhenti sejenak. Untuk mendengarkan suara hati. Itu hanya terjadi saat seseorang belajar menyendiri, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai disiplin diri. Keheningan kesendirian mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh hiruk-pikuk keramaian. Salah satunya, Anda tak butuh persetujuan semua orang. Anda butuh persetujuan diri sendiri. Saat Anda terbiasa menyendiri, Anda mulai menyadari apa yang benar-benar Anda inginkan, apa yang benar-benar penting. Dan yang terutama, Anda mulai menyadari betapa Anda telah dimanipulasi oleh harapan orang lain. Ini berlaku bahkan bagi mereka yang telah memiliki segalanya. Pikirkan Robin Williams. Jenius komedi, berprestasi, dicintai publik. Namun di dalam, ia bergumul dengan konflik batin yang mendalam. Ia berusaha mempertahankan citra orang yang ceria, sementara berjuang melawan masalah kesehatan mental dan kekosongan yang tak pernah terisi. Tekanan untuk memenuhi harapan eksternal, ditambah kurangnya waktu untuk refleksi dan introspeksi, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kemundurannya. Sebaliknya, lihatlah Keanu Reeves. Salah satu aktor paling dihormati di Hollywood, sekaligus salah satu yang paling rendah hati dan introspektif. Ia kehilangan orang-orang terkasih, menghadapi tragedi pribadi, tetapi tak pernah berusaha menyembunyikan kesedihannya dengan kemewahan. Ia menjauh dari sorotan ketika dibutuhkan, mempertahankan kerendahan hati, dan hingga kini dikagumi karena sikapnya yang tenang dan autentik. Keanu tak hidup untuk menyenangkan siapapun. Karena itulah, ia menginspirasi banyak orang. Ingin merdeka? Berhentilah berusaha menjadi apa yang orang lain harapkan. Kebebasan sejati dimulai ketika Anda berhenti memohon penerimaan dan mulai hidup sesuai dengan keyakinan Anda. Dan itu hanya terjadi ketika Anda mengenal diri sendiri. Dan Anda hanya mengenal diri sendiri ketika Anda menyendiri. Menyendiri memaksa Anda menghadapi ketidakamanan, merenungkan nilai-nilai, dan mempertanyakan pola pikir. Tak mudah, tetapi membebaskan. Seiring dengan menguatnya kekuatan batin, kebutuhan akan validasi akan memudar. Anda tak lagi menjadi boneka yang dikendalikan oleh benang tak terlihat, tetapi manusia yang utuh, sadar, dan autentik. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan hidup Anda yang didasarkan pada apa yang benar-benar Anda inginkan? Dan berapa banyak yang hanya dilakukan agar tak mengecewakan orang lain? Pernahkah Anda mengizinkan diri untuk mendengar suara hati sendiri? Atau masih berusaha menyesuaikan diri dengan harapan orang lain? Karena saat Anda membebaskan diri dari itu, semuanya berubah. Hidup mulai dijalani oleh Anda, bukan melalui mata orang lain. Menyendiri mengajarkan sesuatu yang jarang dipelajari orang, bertanggung jawab atas diri sendiri. Dalam keheningan kesendirian, tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Anda berhadapan dengan cermin jujur yang ada. Di cermin itu, tak ada alasan yang berlaku.
Tak ada orang untuk disalahkan. Tak ada orang untuk membenarkan kesalahan Anda. Hanya Anda. Dan disitulah kekuatan sejati lahir. Epictetus berkata, tidak ada hal besar yang dicapai secara tiba-tiba, melainkan sedikit demi sedikit, dengan usaha dan latihan. Menyendiri adalah salah satu latihan itu. Karena membutuhkan usaha. Membutuhkan kedewasaan. Dan yang terpenting, membutuhkan komitmen untuk berhenti mendelegasikan kebahagiaan Anda pada orang lain. Pernah melihat banyak orang meletakkan tanggung jawab hidup mereka pada orang lain? Aku seperti ini karena ayahku. Seandainya pasangan aku berbeda, aku akan lebih baik. Seandainya bosku mengakui aku akan lebih bahagia. Tapi kenyataannya, selama Anda menyerahkan kedamaian Anda ke tangan orang lain, Anda tak akan pernah benar-benar mengendalikan hidup Anda. Inilah intinya, menyendiri mengembalikan kendali itu kepada Anda. Saat Anda menjauh dari hiruk-pikuk dan pengaruh eksternal, Anda mulai melihat betapa Anda ikut berperan dalam penderitaan Anda sendiri. Lebih dari itu, Anda mulai melihat bahwa Anda juga bisa berperan dalam penyembuhan Anda. Contoh nyata adalah Charlie Sheen. Bertahun-tahun, ia hidup dalam kemewahan, kecanduan, hubungan yang merusak, dan perilaku tidak bertanggung jawab. Setiap kali terjadi kesalahan, selalu ada orang atau sesuatu yang disalahkan. Media, rekan kerja, tekanan kesuksesan. Tapi tak pernah ada jeda untuk melihat ke dalam dan bertanggung jawab atas pilihannya. Akibatnya, kejatuhan yang memilukan, kontrak yang hilang, kesehatan yang memburuk, dan reputasi yang hancur. Semua itu karena tak ada momen untuk introspeksi, penyesuaian batin, dan tanggung jawab sejati. Sebaliknya, lihatlah Naval Ravikant. Ia adalah pendukung kuat kesendirian sebagai alat untuk kejernihan, pertumbuhan, dan kebebasan. Naval secara terbuka berbicara tentang pentingnya mengendalikan pikiran sendiri, mempertanyakan pola pikir, dan menggunakan waktu sendiri sebagai kesempatan untuk penyempurnaan diri. Ia tak berbicara tentang hal-hal esoteris, tetapi praktis, meditasi, membaca mendalam, menganalisis keputusan secara kritis. Praktik seperti ini mengubah cara Anda berperilaku di dunia. Anda berhenti bereaksi dan mulai bertindak. Penelitian di Personality and Social Psychology Review menunjukkan bahwa orang yang memiliki rasa tanggung jawab diri yang tinggi memiliki tingkat kesejahteraan dan kesuksesan yang lebih tinggi secara signifikan. Bukan kebetulan. Saat Anda memegang kendali atas hidup Anda, bahkan kesulitan pun berubah beratnya. Mereka berhenti menjadi monster yang tak terkendali dan menjadi tantangan yang mampu Anda hadapi. Tetapi ini hanya mungkin jika Anda menciptakan ruang untuk dialog batin. Saat Anda menjauh dari hiruk-pikuk opini, tuntutan, dan pengaruh. Saat Anda mengizinkan diri untuk menatap cermin dan bertanya, apa yang menjadi kesalahan orang lain, dan apa yang menjadi tanggung jawabku? Pertanyaan yang diajukan dengan tulus, mengubah segalanya. Karena itu membebaskan Anda dari posisi korban dan menempatkan Anda sebagai protagonis. Ya, ini menakutkan. Karena lebih mudah hidup sebagai orang yang dirugikan daripada orang yang harus bertindak. Tetapi stoicisme tak pernah tentang kemudahan. Selalu tentang kebebasan. Seperti kata Marco Aurelio, kau memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah hal itu dan kau akan menemukan kekuatan. Artinya, selama Anda menunjuk jari, Anda akan selalu lemah. Tetapi saat Anda belajar berkata, ini adalah tanggung jawabku, dan aku akan mengatasinya, disitulah Anda mulai benar-benar kuat. Ingin bertumbuh? Ingin memiliki hubungan yang lebih baik? Ingin merasa damai dengan diri sendiri? Mulailah dengan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berada di bawah kendali Anda. Termasuk keheningan. Termasuk kesendirian. Karena di tempat itu, di mana tak ada yang bisa bertepuk tangan atau menyalahkan Anda, kedewasaan mekar. Setelah Anda merasakan kebebasan bertanggung jawab atas diri sendiri, tak ada jalan kembali. Anda tak akan pernah mau menjadi tawanan dunia. Saat Anda belajar menyendiri, sesuatu yang sangat kuat mulai terjadi. Anda mulai membangun benteng batin. Ruang aman yang tak bergantung pada dunia luar. Ini kebalikan dari apa yang dialami kebanyakan orang saat ini. Mereka begitu terbiasa mencari validasi eksternal sehingga saat sendirian, mereka putus asa. Merasa tak terlihat, tak berguna, dan tak cukup baik. Stoicisme mengajarkan kita bahwa keamanan sejati bukan berasal dari tepuk tangan, suka, atau janji. Melainkan dari kekuatan karakter Anda sendiri. Seneca menulis, jiwa harus tak terkalahkan,
siap menghadapi apapun, tak tergoyahkan di tengah kekacauan. Tetapi Anda tak akan mengembangkan jiwa yang tak terkalahkan di tengah distraksi. Anda tak akan memperkuat diri secara emosional dengan melarikan diri ke percakapan yang hampa, hubungan yang dangkal, atau layar yang membius Anda. Kekuatan sejati lahir saat Anda sendirian dengan pikiran Anda, dan memutuskan untuk tidak melarikan diri. Berapa kali Anda merasa hampa saat baterai ponsel habis? Berapa kali Anda merasa cemas di minggu sore tanpa ada yang diajak bicara? Perasaan ditinggalkan yang dialami banyak orang bukan tentang kurangnya teman, melainkan tentang kurangnya fondasi batin. Kenyataannya, jika Anda tak belajar menjadi tumpuan diri sendiri, setiap kesulitan akan membuat Anda tumbang. Setiap penolakan akan menjadi tragedi. Setiap keheningan akan menjadi krisis. Tetapi saat Anda belajar menyendiri dan menggunakan waktu itu untuk mengenal diri sendiri, untuk memelihara kebiasaan baik, untuk memperkuat pikiran Anda, kehadiran Anda akan mengisi Anda. Dan tak ada orang lain yang bertanggung jawab selain Anda. Amy Winehouse adalah contoh yang menyayat hati. Seniman brilian, tetapi sangat bergantung pada validasi orang lain. Ia tak mampu menghadapi keheningan sendiri, tekanan batin, dan kesendirian di tengah ketenaran. Karena tak memiliki pondasi emosional yang kuat, ia mencari pelarian dalam kecanduan, hubungan yang bermasalah, dan hal-hal yang berlebihan. Amy jenius, tetapi terlalu rapuh secara emosional. Kerapuhan itu, ditambah dengan kurangnya dukungan batin, merenggut nyawanya. Ini sangat serius. Karena jika Anda tak belajar merawat pikiran dan kesendirian Anda, dunia bisa menelan Anda, tak peduli seberapa cemerlang Anda di luar. Sebaliknya, ada Henry David Thoreau, yang menulis Walden, catatan harian tentang 2 tahun ia memilih hidup terisolasi di hutan. Merasa kehilangan arah? Dunia berisik, penuh tuntutan, dan kita sering merasa terombang-ambing? Banyak yang mencari kedamaian di luar diri, liburan mewah, kesibukan tanpa henti, atau hubungan yang menguras energi. Padahal, kekuatan sejati bersemayam di dalam sunyi yang sering kita hindari. Bayangkan sebuah pohon besar, kokoh berdiri menghadapi badai. Kekuatannya bukan dari menghindari angin, melainkan dari akarnya yang tertancap kuat di tanah. Begitu pula dengan kita. Menarik diri sejenak, bukan untuk melarikan diri dari hidup, melainkan untuk menggali potensi terdalam. Introspeksi, mengosongkan pikiran, mendengarkan bisikan hati, itulah kunci untuk menemukan jati diri. Ilmu pengetahuan modern pun mendukungnya. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang mampu merenung secara efektif memiliki kreativitas, keseimbangan emosi, dan kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Hasilnya, ketahanan mental yang luar biasa. Kritikan tak lagi menusuk, perbandingan tak lagi menggoyahkan, penolakan tak lagi melumpuhkan. Kenapa? Karena kita telah menemukan pondasi kekuatan di dalam diri sendiri. Kita menjadi utuh, tak lagi haus akan validasi dari dunia luar. Hubungan pun terjalin bukan karena ketergantungan, melainkan karena kecocokan jiwa. Kesendirian bukan lagi musuh, melainkan sahabat, suatu oase tempat kita memulihkan diri. Seperti kata bijak, surga bukan hanya di tempat-tempat indah, melainkan di dalam hati yang tenang. Jadi, saat badai kehidupan menerjang, jangan lari. Kembali ke dalam, temukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk. Pelajari seni kesunyian, latih kemampuan untuk merenung. Dengan begitu, kita tak hanya bertahan, melainkan berkembang. Kita menjadi pribadi yang teguh, yang mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Bangun fondasi kekuatan batin, ketahanan yang tak goyah oleh penolakan, kesendirian, atau kritik. Jadilah diri yang utuh, seimbang, dan berdamai dengan diri sendiri. Langkah selanjutnya untuk memperkuat fondasi ini? Tonton video berikutnya yang akan muncul di layar Anda. Sampai jumpa di sana.